Assalamualaikum abang dan kakak, ketemu lagi di materi matematika bersama dengan Ibu Lolita. Oke, sebelumnya materinya kita terakhir itu tentang bilangan berpangkat bukan? Dan antum sudah Ibu berikan tugas untuk membuat bilangan pangkat 2, 1 sampai 20, pangkat 3, 1 sampai 10, kemudian pangkat 4, 1 sampai 5. Nah, yang hari ini tujuan pembelajarnya adalah nomor kedua dan yang ketiga, yaitu siswa mampu menjelaskan konsep bilangan bulat berpangkat. Kemudian siswa mampu menuliskan bilangan berpangkat bulat positif. Oke. Nah, oke, ngerti ya? Stay tune. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sub yang ke G, yaitu pemangkatan bilangan bulat. Rumusnya sebelumnya juga sudah Ibu berikan, tapi nggak apa-apa, Ibu ulang saja ya. Rumus umum kita yaitu A pangkat M sama dengan A dikali A sebanyak M. Nah, di mana A itu adalah bilangan utama atau basis dan M itu adalah pangkatnya. Contohnya yaitu 5 pangkat 2, yaitu 5 dikali dengan 5. Artinya 5 dikali sebanyak 2 kali. Maka 5 dikali 5 itu adalah 25. Lanjut contoh berikutnya yaitu 2 pangkat 4. Artinya 2 dikali sebanyak 4 kali. Nah, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Oke. Berikutnya ini ada tentang bilangan bulat negatif. Oke, tunggu sebentar. Tuh. Jika suatu bilangan bulat negatif, kita pangkatkan dengan pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif. Dan jika suatu bilangan bulat negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya di bawahnya, yaitu min 2 pangkat 3. Nah, min 2 itu kan bilangan bulat negatif, dan pangkatnya itu adalah 3. 3 itu adalah bilangan ganjil, maka terbentuklah seperti itu, min 2 dikali min 2 dikali dengan min 2. Artinya min 2 dikali sebanyak 3 kali. Dan hasilnya adalah min ketemu min lagi berarti jadi negatif. Dan 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Berikutnya min 2 pangkat 2. Min 2 itu bilangan bulat negatif dan 2 adalah bilangan apa bang? Bilangan genap. Maka kalau min ketemu min hasilnya positif. 2 kali 2 adalah 4. Oke, berikutnya. Sifat-sifat bilangan bulat. Nah, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Kenapa? Karena bilangan utamanya sama-sama A, sedangkan pangkatnya berbeda. Dan mereka mendapatkan operasi yaitu operasi perkalian. Kalau kayak gini maka pangkatnya dapat kita jumlahkan. Contohnya di bawahnya yaitu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah dengan 2. Pangkatnya dijumlah maka mendapat 2 pangkat 5 sama dengan 32. Bagaimana? Mengerti untuk sifat yang pertama? Jika belum mengerti, nanti di komen ya kak. Lanjut, untuk sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Nah, operasinya berbeda sedikit, yaitu kalau tadi dikali, sekarang dibagi. Kalau operasinya dibagi, maka pangkatnya kita kurangi. Maka menjadi A pangkat M dikurang N. Contohnya di berikut ini, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang 2. Sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Mengerti? Jika belum mengerti, di komen saja nanti. Oke, lanjut di sifat yang ketiga. Operasinya adalah perkalian, tapi bedanya kalau tadi pangkatnya langsung, kalau sekarang dia pakai kurung dulu baru dipangkat. A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya di bawah. Nah, contoh yang ini Ibu berikan dalam ada variabelnya ya. Ada variabel, nggak apa-apa. Sekalian belajar ya abang dan kakak. Contoh A dikali dengan 2 dipangkatkan 2. Maka hasilnya A-nya mendapat pangkat 2 seperti ini. Dan 2-nya juga mendapat pangkat 2 seperti ini. Jadinya A pangkat 2 dikali dengan 4. 4 dikali A pangkat 2 adalah 4A kuadrat. Mengerti? Jika belum mengerti nanti di komen saja.
Yang keempat, sifat yang keempat, A dibagi M pangkat M. Sebenarnya dia sama saja ya dengan yang ini, tapi dia operasinya adalah pembagian. Kalau operasinya pembagian, maka kita buat A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya dengan variabel X dibagi 3 pangkat 2 sama dengan X kuadrat dibagi dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sama dengan 9 ya. Nah, kok yang atas ini berbeda dengan yang bawah bentuknya? Sebenarnya dia itu sama-sama bagi, karena per itu juga sama dengan bagi. Per itu pembagian ya. Nah, jadi X kuadrat dibagi 3 pangkat 2. Sama aja bentuknya dengan X kuadrat per 3 pangkat 2. Hasilnya X kuadrat per 9. Sifat yang kelima yaitu A pangkat B dipangkatkan C itu sama aja dengan A pangkat B dikali C. Nah, ini spesial nih. Jika suatu bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali menjadi A pangkat BC. Contohnya seperti ini. 2 pangkat 3 dipangkatkan 5 itu menghasilkan 2 pangkat 3 dikali dengan 5. Sama dengan 2 pangkat 15. Kan dikali. 3 kali 5 itu 15. Oke, sifat yang keenam. A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya, setiap bilangan apapun lah itu bilangannya dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Contoh ini, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 10 pangkat 0 itu juga sama dengan 1, dan 1000 pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Mau berapapun bilangannya, variabel apapun, dia itu hasilnya adalah 1. Contoh. X pangkat 3. X pangkat 0. X pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Sifat yang terakhir, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per 2 A pangkat N. Nah, min ini kalau dirubah jadinya 1 per, dan pangkatnya tetap N. Contoh, 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Gimana? Bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silahkan di komen saja. Komennya kita di Classroom ya, abang dan kakak di Classroom. Oke, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.